Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, aku Rani Krismawati Putri, mahasiswa UPI Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dengan NIM 2005557. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebagai mahasiswa Prodi Ekonomi nih, hari ini aku bakal bawa topik pembicaraan yang menarik banget deh buat kita bahas tentang permasalahan makroekonomi di Indonesia. Tapi sebelum bahas langsung topik inti di Indonesia, kita bahas dulu yuk umumnya. Jadi, ilmu makro itu muncul sebagai reaksi terhadap masalah-masalah ekonomi yang muncul dan ditujukan untuk tindakan penanggulangan ataupun solusi atas masalah tersebut. Nah, kalian tahu nggak apa aja permasalahan ekonomi agregat suatu negara? Kalau nggak tahu nih, aku coba list ya. Yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada masalah pengangguran dan juga kemiskinan. Yang ketiga masalah inflasi. Yang keempat, masalah daya saing. Dan yang kelima, krisis nilai tukar. And the list goes on. Karena pasti ekonomi agregat yang mencakup hal luas dibarengi juga dengan masalah yang luas juga. Tapi kali ini kita bakal bahas satu masalah aja yang cukup concern untuk perekonomian negeri kita tercinta ini, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya nih, kalian udah tahu belum sih apa pertumbuhan ekonomi itu? Belum? Sini aku kasih tahu. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Biasanya perekonomian akan dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Atau dengan kata lain, bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan pendapatan nasional. Nah, kalian pasti penasaran kan, emang ada masalah apa sih sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Sebenarnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak dalam nilai yang buruk. Tetapi, seperti yang dikatakan ekonom Adrian Pangabean, pertumbuhan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir ini mengalami tren penurunan dan dapat dikatakan lambat pertumbuhannya. Hal ini dibenarkan juga dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan buruk pada tahun 2020, di mana pandemi COVID ini menjadi tantangan baru dalam mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Ditambah, pada tahun ini juga pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 dan mengalami resesi perekonomian. Hal ini tentunya membawa dampak buruk juga pada masalah perekonomian lainnya, seperti pengangguran meningkat, penurunan harga jual retail, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa kita perlu menaikkan tingkat perekonomian nasional? Meskipun tingginya pertumbuhan ekonomi juga tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, karena Indonesia juga mengalami yang namanya masalah kualitas pertumbuhan ekonomi, yang bisa dilihat dari masih tingginya ketimpangan sosial. Jadi, karenanya Indonesia memiliki urgensi tersendiri untuk memperbaiki kuantitas dan juga kualitas dari pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhan ekonomi akan menjadi representasi negara kita kepada negara lainnya dan menjadi salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi. Presiden Joko Widodo menyarankan masyarakat untuk terus menaikkan GDP. Adapun cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas teknologi untuk membantu meningkatkan produksi atas GDP dan GNP yang nantinya akan berdampak juga dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Adapun berdasarkan data, alhamdulillahnya Indonesia sudah keluar dari masa resesi pada tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah membaik. Semoga kedepannya seperti itu terus. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana nih? Kalian udah ngerti kan dengan salah satu permasalahan ekonomi makro di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi? Semoga dapat dimengerti ya. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, boleh di-reply ulang dan coba untuk memahami lebih dalam lagi. Kalau gitu, aku sekarang pamit dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.